Paus meninggal, dunia menanti, dan Gereja Katolik masuk masa yang paling misterius, masa di mana seorang penerus dari Santo Petrus akan dipilih. Tapi tahukah teman-teman, proses ini tidak seperti pemilu biasa. Sebab tidak ada kampanye, tidak ada janji politik, yang ada hanya sebuah ritual yang sangat kuno, tertutup, dan diselimuti simbol-simbol rohani yang nyaris tak dapat dipahami oleh dunia luar. Selamat datang teman-teman di dunia konklav, yaitu ritual rahasia pemilihan paus yang tak banyak diketahui. Mari kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan mari kita simak videonya sampai selesai. Siapa yang sebenarnya memilih paus dan kenapa proses ini begitu tertutup? Teman-teman, Gereja Katolik percaya bahwa pemilihan paus bukan semata-mata keputusan manusia, tapi keputusan Roh Kudus. Saya ulangi, bukan keputusan manusia, tapi keputusan Roh Kudus yang bekerja melalui para kardinal. Inilah sebabnya proses ini sangat-sangat serius, penuh doa, bahkan disegel dari dunia luar. Pertanyaan yang pertama, apa itu konklav? Kata konklav sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu cum clave atau cum clav, artinya dengan kunci. Para kardinal literally dikunci di dalam kapel Sistina tanpa akses dunia luar hingga paus baru dipilih. Tidak ada HP, tidak ada media, tidak ada tekanan politik dari luar. Yang ada hanya mereka dan Roh Kudus, hanya para kardinal dan Roh Kudus. Kenapa harus dikunci? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya untuk mencegah intervensi dari luar. Sebab sejarah mencatat zaman dulu raja-raja dan bangsawan mencoba mempengaruhi pemilihan paus demi kepentingan politik. Maka sejak abad ke-13 gereja membuat aturan yang ketat di mana para kardinal harus dikunci sampai keputusan dibuat. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu, siapa yang bisa memilih paus? Apakah ada yang tahu? Teman-teman, yang bisa memilih paus hanya para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun yang punya hak suara. Saat ini jumlahnya sekitar 120 orang. Mereka berasal dari seluruh dunia mewakili keberagaman Gereja Katolik global atau Gereja Katolik universal. Apakah semua kardinal itu bisa jadi paus? Apakah bisa teman-teman? Secara teori ya, bahkan seorang imam bisa juga dipilih asal dia Katolik dan laki-laki. Tapi di dalam praktiknya yang terpilih biasanya hanya seorang kardinal. Kenapa teman-teman? Karena sudah terbukti kardinal itu setia, ia berpengalaman dan dikenal sesama kardinal dari semua kardinal seluruh dunia. Nah, bagaimanakah proses berjalannya? Apakah langsung voting? Teman-teman, tidak sesederhana itu. Proses ini didahului dengan misa Roh Kudus, yaitu Pro Eligendo Pontifice. Lalu para kardinal masuk kapel Sistina
dengan seruan Latin extra omnes. Semua yang bukan kardinal harus keluar. Kemudian pintu dikunci dan ritual pun dimulai. Setiap hari bisa ada 4 kali pemungutan suara. Ada 2 pagi, 2 sore. Dan setiap kardinal akan menulis nama kandidat di selembar kertas, lalu berjalan ke altar sambil berdoa. Saya bersumpah kepada Kristus, sebagai hakim saya akan datang, saya memilih titik-titik. Nah, nama siapa yang akan dipilih sesuai suara hati dan hati nurani saya titik-titik. Isi nama kardinal yang akan dipilih. Lalu apa yang akan terjadi setelah semua suara dihitung? Teman-teman, jika tidak ada yang meraih 2/3 suara, suara dibakar dan asap hitam atau fumata nera mengepul dari cerobong Kapel Sistina. Tandanya belum ada paus. Tapi jika seseorang meraih 2/3 suara dibakar bersama bahan kimia khusus dan menghasilkan asap putih atau bahasa Latinnya fumata bianca, dan seluruh dunia bersorak habemus papam. Artinya kita memiliki paus, habemus papam. Tapi apakah semua ini hanya simbol atau ada makna spiritualnya? Teman-teman, inilah yang orang dunia tak pahami. Ini bukan pemilihan biasa. Ini diskremen spiritual. Membedakan kehendak Allah, bukan cari orang populer, tapi pemimpin rohani sejati. Disinilah gereja mempertahankan warisan apostoliknya. Suksesi dari Santo Petrus atau dari Rasul Petrus, yaitu Paus pertama, yang dipercayakan oleh gereja Katolik sendiri dan tercatat dalam Injil Matius bab 16 ayat 18 sampai ayat ke-19. Nah, apa yang terjadi setelah seorang paus terpilih? Nah, seorang paus kandidat yang dipilih akan ditanya apakah menerima. Jika dia menjawab accepto, maka boom, dia langsung jadi paus tanpa perlu upacara khusus. Lalu seorang paus atau kandidat yang dipilih itu dia akan memilih nama kepausannya, sebuah simbol arah dan visi masa pontifikatnya. Lalu kenapa nama itu menjadi penting? Karena teman-teman, nama mencerminkan misi. Misalnya Paus Yohanes Paulus II menghormati pendahulunya, 2 pendahulunya. Paus Fransiskus ingin menekankan kerendahan hati dan perhatian kepada kaum miskin seperti Santo Fransiskus dari Assisi. Kemudian berikutnya teman-teman, setelah itu paus yang terpilih akan muncul di balkon Basilika Santo Petrus. Kemudian dunia menyambutnya, umat Katolik menyambutnya. Tangis dan sorak akan bergemuruh di sana. Dan jangan salah teman-teman, sebelum berdiri di situ, dia baru saja memikul beban yang sangat besar. Dia bukan sekedar pemimpin Katolik, pemimpin umat Katolik, tapi servus serveum Dei, hamba dari segala hamba. Nah, pertanyaannya berikutnya, mengapa gereja begitu tertutup? Karena dunia sudah terlalu ribut teman-teman untuk mendengarkan suara Roh Kudus, maka disinilah gereja menunjukkan jati dirinya. Tidak
tertunduk pada kekuasaan dunia, dari pengaruh dunia, tapi pada kehendak Allah. Makanya konklav itu sangat tertutup, biar para kardinal dan kuasa Roh Kudus yang menyertai. Gereja bukan demokrasi, tapi teokrasi yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Paus itu hanyalah wakilnya di dunia ini. Maka proses pemilihan pun harus mencerminkan hal itu, yaitu sakral, harus serius dan tak bisa diganggu oleh dunia luar. Makanya dikunci. Mau tahu rahasia kenapa gereja Katolik bisa bertahan 2000 tahun? Nah, teman-teman, bukan karena kekayaannya, bukan karena jumlah umatnya, tapi karena struktur ilahi yang kokoh, yaitu apostolik. Mulai dari Santo Petrus atau Rasul Petrus hingga Paus saat ini, yang itu 266. Bahkan ketika dunia berubah, gereja tetap berdiri. Karena sekali lagi fondasinya bukan manusia, tapi Kristus sendiri. Kristus sendirilah fondasi gereja. Jadi saat Paus wafat dan dunia bingung, umat Katolik juga bingung, tapi gereja tidak panik. Ia masuk ke ruang terdalam, ke ruang doa, yaitu ke kapel di Sistina, dan di sanalah di balik pintu tertutup sebuah sejarah baru ditulis, yaitu pemilihan paus yang baru, bukan oleh manusia tapi oleh Roh Kudus. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, konklav bukan sekedar tradisi, tapi perjumpaan antara langit dan bumi. Teman-teman, itu saja video kali ini. Kalau merasa video ini bermanfaat, membuka wawasan teman-teman tentang gereja Katolik, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tuliskan apa menurut teman-teman mengenai konklav. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan memberkati. Amin.